Hanya punya kebun. Hanya punya kebun. Tidak punya pabrik. Tidak punya pabrik. Belum, Pak. Belum punya pabrik. Ya. Tapi nanam sawit ini tidak seperti nanam cabai atau nanam tomat, Pak. Ya. Atau tanam jagung. Tanam sih 3 bulan panen. Dan bisa dijual. Kepada siapa saja. Ya. Dan bisa nawar. Iya. Bang Amir, kalau abang nanam sawit, jualnya kemana, Pak TB? Pabrik. Bisa nawar nggak? Nggak bisa. Karena konsep kita memperkuat yang lemah, Iya. tapi tidak memperlemah yang kuat. Meminta suasana bukan apa adanya, tapi ada apanya. Inilah Lampung Pro Cafe bersama saya Amiruddin Sormin. Tabipu. Salam jumpa Sobat Lampung Pro Cafe dimanapun Anda berada. Bersama saya Amiruddin Sormin dari ruang redaksi lampungpro.co. Kita akan membahas topik pada sore hari ini, tidak apa adanya tapi ada apanya. Sobat Lampung Pro, kalau kita keliling di Provinsi Lampung ini, hampir tidak pernah mata kita lepas dari tanaman yang namanya kelapa sawit. Kemanapun mata kita tertuju, kelapa sawit selalu ada. Kalau kita bahkan ke kabupaten-kabupaten yang lebih jauh dari Bandar Lampung seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, hampir sejauh mata memandang kita akan melihat hamparan kelapa sawit. Seakan-akan kita berada di provinsi yang kaya raya. Waduh, ini provinsi penghasil CPO. Memang Lampung adalah provinsi ke-13 yang memiliki areal terluas di Indonesia untuk kelapa sawit. Tapi apakah kesejahteraan masyarakatnya, petaninya, seimbang dengan luasan itu? Pada sore hari ini kita kedatangan pakar, salah satu pakar di Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan petani melalui sawit ini. Saya akan menyapa Pak Petrus Chandra. Selamat sore Pak Petrus. Selamat sore Bang Amir. Apa kabar? Sehat. Selamat datang di Lampung Pro Cafe. Terima kasih. Iya. Tabi pun. Ya pun Pak Petrus. Sobat Lampung Pro Cafe, beliau ini adalah orang yang sangat memiliki idealisme tinggi bagaimana rakyat sejahtera dengan sawit. Dan kita pada dialog ini akan mengungkap apa konsep beliau, apa pemikiran beliau, dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan beliau untuk mewujudkan cita-cita itu. Pak Petrus, seperti yang saya sampaikan dalam prolog tadi, kita memiliki sawit terluas sebenarnya di dunia, tidak hanya di Lampung, di dunia bahkan ya, kita memiliki 6,8 juta hektar ya. Kalau nggak salah, 16 juta hektar. 16 juta hektar. Artinya hampir seluruh Indonesia ini ada sawit. 26 provinsi. 26 provinsi. Tapi apakah Pak Petrus yang malang melintang di dunia ini melihat sudah signifikan kesejahteraan yang kita peroleh dari luasan lahan itu? Selamat sore Bang Amir. Selamat sore. Saya terenyuh dengan kata-kata kita. Ya. Tadi Bang Amir bilang bahwa kita memiliki kebun sawit 16 juta hektar. Siapa yang punya, Pak? Ya. Jadi permasalahan yang timbul di Indonesia, betul, we are the biggest palm oil producer in the world. Kita penghasil sawit terbesar di dunia. Dan minyak sawit dan turunan adalah ekspor non-migas terbesar di Indonesia. 600 triliun setahun. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Siapa kita tadi, Pak? Ya. Kita itu terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah korporasi. Perusahaan besar. Perusahaan besar yang mungkin bukan kita, Pak. Ya. Itu 8,6 juta hektar kebun sawit. Yang memiliki kebun dan memiliki pabrik. Terintegrasi. Malah mereka juga sudah punya downstreamnya, oleochemical dan sebagainya. Sehingga semua produk kebun dapat terserap oleh pabrik, sehingga kebunnya dapat terawat dengan baik karena pabrik memiliki kemampuan kapital untuk merawat kebunnya. Sehingga kebun-kebun perusahaan kita di Indonesia bisa mencapai 24 ton buah per tahun, mungkin sampai 30 lebih. Kemudian 0,8 juta hektar BUMN. Iya. Juga punya kebun, punya pabrik. PT Perkebunan Negara ya. PTPN. Iya. Nah, kita ini nomor 3, Pak. Masyarakat. Rakyat. Perkebunan rakyat ya. Yang 6,8 juta hektar hanya punya kebun. hanya punya kebun.
Tidak punya pabrik. Tidak punya pabrik. Belum, Pak. Belum punya pabrik. Ya. Tapi supaya lebih tertarik, kita bicara soal angka, Pak. Ya. Kalau misalnya 1 hektar sawit itu 50 juta saja. Kita nggak bilang 100 juta, Pak. Yang wajar di Malaysia 150 juta. Kalau dia 50 juta per hektar, maka investasi korporasi itu, Pak, adalah 430 triliun. Yang maaf, hampir pasti itu uang perbankan. Iya. Karena uang yang dipinjam, uang kita juga uang kita juga. Karena sangat jarang ada perusahaan besar, korporasi yang investasi tanpa dukungan perbankan. Ya. BUMN sama juga, mungkin 40 triliun, pasti uang negara. Tetapi Bang Amir yang terhormat dan para pemirsa, para pemerhati, 6,8 juta hektar ini, atau kira-kira 340 triliun, itu uang rakyat, uang kantong rakyat, karena rakyat kita tidak bankable. Iya. Bayangkan, ada uang rakyat kita, mungkin tabungannya, dia jual ladang, tabungan, ditanam sawit. Dan nanam sawit ini tidak seperti nanam cabai atau nanam tomat, Pak, atau tanam jagung. Tanam sih 3 bulan panen. Dan bisa dijual Juga. kepada siapa saja, dan bisa nawar. Iya. Bang Amir, kalau abang nanam sawit, jualnya kemana, Pak TB? Pabrik. Bisa nawar nggak? Nggak bisa. Iya. Saya hanya mengetuk hati semua stakeholder, pemerintah, pemerhati, ilmuwan. Ini rakyat kita, penyumbang devisa kita. Sekarang rakyat ini sudah tidak mampu beli pupuk, Pak. Betul. Harga pupuknya naik. Iya, subsidinya sudah tidak ini lagi. Pak, sawit sudah nggak bisa bersubsidi. Tidak disubsidi lagi. Nggak bisa. Sudah dikeluarkan dari kelompok pangan. Kemudian ada musim trek, produksinya turun, Pak. Iya. Harga CPO-nya turun. Jadi kita bilang azab ini tak putus-putus, Pak. Iya. Putus di Rundung Malang. Iya. Seperti novel itu ya. Tak putus di Rundung Malang. Bayangkan, udah produksinya turun, harganya turun, pupuknya naik. Betul. Nah, ini dilema yang ingin saya sampaikan kepada Bang Amir. Kemudian Bang Amir, ini tidak hanya podcast pertama. Ayo kita bicara. Iya. Bicara lagi. Sampai para pemegang putra itu dengar, Pak. Iya. Banyak kali seperti lagu Simon Garfunkel, Pak. Iya. People hearing without listening. Iya. Ya kan? Ada talking without speaking, hearing without... Dia mendengar. They hear, but they didn't listen. They don't care about petani sawit kita. Jadi artinya memang kelemahan petani sawit kita berarti ada di hilir ya. Hulu dan hilir, terutama hilirisasi. Terutama hilirisasi. Nah, bicara mengenai hilirisasi ini, saya baca beberapa referensi yang saya kumpulkan sebelum saya wawancara Pak Petrus. Pak Petrus punya konsep PKS namanya, pabrik kelapa sawit yang ramah lingkungan. Dan sudah diimplementasikan pelatukan batu pertama oleh Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan di Jambi. Nah, kira-kira bisa pada kesempatan ini mungkin sahabat Lampung Pro Cafe bisa mendapat penjelasan dari Pak Petrus. Ini barang ini kira-kira barang yang cantik, barang yang menarik, atau seperti apa untuk solusi bagi petani kita? Baik, Pak. Sebetulnya bangsa kita ini entah paternalistik atau bule minded, Pak. Iya. Apa yang dari bule, itu bagus. Kalau apa dari Melayu, tandai apa kau? Industri sawit dimulai dari 1922 di Sumatera Utara, Pak. Iya. Belanda membuat pabrik sawit pertama di Belanda dengan teknologi sterilizer. Jadi buah sawit itu di steam, dikukus dengan 145 derajat, tekanan 3 bar. Maka kalau Bapak lihat dan perhatikan, hampir
hampir seluruh pabrik sawit itu adanya dekat sungai. Iya. Karena dia membutuhkan air untuk boilernya. Untuk pemanasannya. Pemanasannya. Jadi agak sedih, Pak. Di kebun yang di pedalaman banyak kebun, tidak ada pabrik. Di dekat sungai banyak pabrik, nggak ada kebun. Maka itu buah piknik, Pak. Dari kebun ke pabrik. Bang Amir yang bayar ongkos siapa? Pasti petani. Petani, Pak. Nanti dipotong ongkos kirim. Yang jalan rusak gimana? Iya, pemerintah. Pemerintah. Jadi petani menanggung ongkos, pemerintah menanggung beban kerusakan jalan. Akibatnya karena jarak tempuhnya lama, kualitas buahnya turun. Harganya jadi nyungsep. Ada yang peduli, Pak? Paling media beritakan harga sawit anjlok. Jadi saya tidak mengerti, ini tidak menggali atau tidak to dig the dead bodies atau mengangkat batang terendam. Tahun lalu 3 hari sebelum Lebaran harga TBS dari 3.800 turun ke 1.600 dan sampai 500 rupiah. Luar biasa. Ada yang peduli, Pak? Iya. Semuanya kan berusaha. Usaha penting, tapi hasilnya. Nah, jadi kita berpikir bagaimana pertama, jadikan petani sawit menjadi pemilik ke pabrik. Jadikanlah petani sawit tuan di kebunnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara di Eropa Barat, setiap hari memang don't buy palm oil from Indonesia. Perasaan sudah ada, ini saya belum baca, Pak. Katanya di Eropa Barat, terutama Prancis, setiap biskuit coklat manisan tidak boleh mengandung minyak sawit dari Indonesia. What the hell is this? Itu kan mematikan tadi kita, Pak. Padahal saya bilang waktu di G20, hi fellows, why must you, karena dia bilang kita ini melakukan deforestation, merusak hutan. Saya bilang, why must you talk about deforestation? You did it before. Puluhan tahun yang lalu, nenek moyang mereka juga membabat hutan. Menanam rapeseed, sunflower, canola. Gandum Nggak termasuk di sini, Pak, ya. Untuk minyak. Untuk minyak, ya. Tetapi, waktu itu kita belum ngomong soal carbon emission, Pak. Iya. Dia dosanya belum ada peraturan. Iya. Sama juga, Pak. Iya. Dan minyak yang dia produksi, yang namanya rapeseed, sunflower, canola, itu harganya 2-4 kali lebih mahal dari CPO. Iya. Jadi menurut saya, ini bukan masalah lingkungan hidup. Masalah kantong, Pak. Masalah persaingan dagang. Karena sawit minyak adalah minyak yang paling murah dan paling sehat di dunia. Iya. Ya kalau hidup matilah dia. Ya. Berbagai alasan dicari untuk menyerang kita. Tapi kita kan juga manusia, Pak. Berakal budi. Betul. Soal deforestation, we did, they did also. Itu masalah pengolahan, Pak. Jadi pengolahan kita ini penjajahan Belanda, Pak. Jadi kita ini dijajah Belanda belum selesai. Teknologi yang dibuat Belanda di 1922, 100 tahun itu belum berubah sampai saat ini, Pak. Masih kita pakai. Masih kita pakai. Padahal di tahun 2011 atau 2012 sudah keluar artikel di American Journal of Engineering and Applied Science yang mengatakan untuk membuat minyak sawit dengan dry heated. Jadi bukan di steam atau bukan direbus, tapi dipanaskan. Dengan dipanggang lah atau di oven. Jadi nggak perlu air. And they mentioned in the journal, they said that dry heated palm fruit yield the palm oil with the comparable quality to the steam one. Sama aja hasilnya. Itu sejak 2012, Pak. Iya. Tapi kok nggak laku di Indonesia? Iya. Kata abang bilang, kalau bagus kok nggak laku.
Iya. Dia tunjukin, Pak. Instead of Indonesia and Malaysia, where all the factories owned by the big company, in Thailand, all the factory owned by the small farmers. Iya. Teknologi ini laku di Thailand, Pak. Jadi saya sudah 3 kali ke Thailand, membawa Dirjen Industri Agro, Bapak Putu Yuli, direkturnya Ibu Reni, melihat, betul loh, ternyata di Thailand itu pabriknya kecil-kecil dan punya rakyat. Nah, tadi saya kembali ke apa yang disampaikan Pak Petrus. Saya tertarik sekali, sangat tertarik tentang Alhamdulillah, menjadi puji tuan di negeri sendiri, di kebun sendiri. itu yang sekarang sulit kita lakukan, bahwa sulit. Petani kita berdaulat itu sulit sekali. Nah, konsep Pak Petrus supaya petani sawit kita ini berdaulat seperti apa? Pertama kali, Pak, Elias Pikal jangan sekolah naik Tyson, Pak. Ya. Kita ini punya pasal 33, Ya. UUD 45. Ya. Bahwa ekonomi kita disusun dengan ajas kekeluargaan. Bung Hatta tuh membawa konsep koperasi dari Belanda ke Indonesia. Karena dia di Belanda, Friese Vlag, susah bendera itu koperasi. Kok maju? Di Swedia, Volvo itu koperasi. Kok di negara kapitalis, koperasi maju? Di negara yang punya pasal 33, kok koperasi nggak maju? Yuk kita bedah lebih detail. Pada prinsipnya, pemerintah tuh pemerintah telah bertahun-tahun ingin bantu rakyatnya dengan pola kredit usaha rakyat yang tanpa jaminan. Bunga rendah sekali ya. Bunga rendah, kok nggak jalan, Pak? Kok nggak efektif? Saya bercanda dengan salah satu kawan saya, direksi dan manajer bank pemerintah. Dan bos, kalau nggak kasih kue, ini kan kata presiden harus kasih. Ya masalah yang nyuruh kasih Presiden Republik Indonesia. Coba yang nyuruh presiden bank gua kasih. Ketinggian, Pak. Karena kata-kata tidak berkolateral ini kata-kata yang bersayap. Bagus bangun analisa, apakah dia layak atau tidak. Saya teringat, ini tidak juga dig the dead bodies, Pak. Tapi saya teringat kata-kata seorang, ada yang mengatakan dia itu the most dangerous man in Indonesia. Ingat saya, Pak? Ada orang dia dulu the most dangerous man in Indonesia. Pak Rizal Ramli. Adi Sasono. Adi Sasono, ya. Menteri Koperasi kita dulu zaman Pak Habibie. Dia bilang, kalau konglomerat boleh ngemplang sekian puluh triliun, kenapa rakyat nggak boleh? Iya. Walaupun itu salah, tapi saya menangkap. Kan nggak semua rakyat mau ngemplang, Pak. Iya. Kenapa kita nggak berikan? Atau rakyatnya tidak cukup diedukasi? Pemerintah, saya yakin bank itu sudah berusaha mau kasih, saya yakin bank itu sudah berusaha untuk kasih kredit online. Malah di Lampung ini kan ya Pak Gub bilang, sudah, kalau rakyat nggak bayar, ada asuransinya bayar dan sebagainya. Tapi mungkin perlu edukasi. Konsep saya, Pak, kalau para pemilik kebun sawit bersatu membuat koperasi industri sawit, masing-masing petani minta kredit 50 juta tanpa jaminan, 100 petani 5 miliar, kita bikin pabrik 300 petani jadi. Karena industri yang kita buat ini itu bisa modular. Dulu itu, Pak, dengan teknologi lama itu, kalau tidak ada 6.000 hektar kebun sawit, tidak layak. Kita nggak layak buat 30 ton per jam. Iya. Sekarang, Pak, di Indonesia, karena kita bilang 1.500. Seperempatnya. Tapi waktu di Thailand, Pak, saya sedih dan gembira. Setiap 3.000 rai, atau setiap 480 hektar, satu pabrik, Pak.
Kenapa? Karena di Thailand itu petani dimuliakan. Ya. Makanya Thailand itu menjadi negara petani yang terkemuka. Karena petaninya itu pemerintah betul-betul memuliakan petani. Nah, berdasarkan konsep itu Pak Petrus, apa yang Bapak lakukan di Jambi misalnya, apakah itu sudah jalan dan sudah kelihatan hasilnya? Kira-kira bisakah kita implementasikan itu di Lampung? Harus bisa, Pak. Harus bisa ya. Karena Lampung tanah airku. Jadi menurut saya begini, Pak. Tapi saya juga harus berbicara dengan hati-hati, dari hati-hati kepada para pemilik industri sawit. Saya tidak mau, saya butuh bantuan Pak Amir. Saya tidak mau dianggap provokator yang merugikan para industriawan. Karena konsep kita memperkuat yang lemah, tapi tidak memperlemah yang kuat. Yang sudah. Sebab permasalahannya, tadi saya minta data kepada Pak Rian, data perbandingan, mungkin Pak Amir juga bisa melakukan survei, perbandingan antara jumlah kebun sawit dengan jumlah pabrik. Berbanding tidak. Selama tidak berbanding, atau yang pasti lebih banyak kebun rakyat, selama itulah petani terzolimi. Iya. Ketika demand supply tidak seimbang, itu hukum ekonomi, Pak. Harga pasti akan. Tapi jadi, kalau sepanjang pemantauan kami dari media ini, karena sering harga anjlok itu, ya kita berkesimpulan di supply demand-nya nggak seimbang berarti kan? Ya, gitu. Supaya tidak suzon, lebih baik kita survei, Pak. Tapi kita juga tidak bisa blaming para pengusaha, mereka adalah pahlawan pembangunan, Pak. Karena harga turun itu juga mungkin karena dunia, Pak. Ada pengaruh dunia ya. Dan yang paling konyol ini, bahwa kita ini penghasil sawit terbesar di dunia, Pak. Tapi harga sawit ditentukan oleh Malaysia dan Rotterdam. Perdagangan CPO itu based on Malaysia dan Rotterdam. Kenapa tidak ada harga Jakarta? Ada harga Jakarta, tapi tidak punya legitimasi. Perlulah berkumpul para industriawan ini yang bernasionalisme untuk menjadikan sawit Indonesia tuan di negeri sendiri. So dulu ada satu istilah, Indonesia punya sawit, Malaysia punya nama, Singapura punya devisa, Pak. Kita yang punya sawit, dagang di Malaysia, duit disimpan. Karena lewatnya Singapura pelabuhannya. Nah, jadi, saya mohon maaf, saya tidak mengatakan, saya hanya ingin mengetuk hati para industriawan besar. Mari kita duduk. Pak Petrus, dari konsep yang Bapak sampaikan, apa kira-kira bayangan Pak Petrus kira-kira nanti kalau ini berjalan misalnya, seperti di Thailand Bapak bilang sekian ratus hektar ada pabrik, seperti apa Indonesia ini nantinya? Luar biasa. Karena minyak sawit itu tidak hanya menjadi minyak goreng, Pak. Cooking oil, a part of that. Tapi ada yang besar, ada oleochemicals, ada biodiesel. Mari kita bicara mengenai ketahanan energi dan nasional. Kita hanya punya 5 kilang di Indonesia. Belawan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Balikpapan. Dulu, Pak, saya perlu cek datanya. Ada yang bilang stok BBM kita itu hanya 7 hari kerja. Malah ada yang bilang, ya between 7 to 21 days. Jadi kalau kita itu 3 minggu tidak import solar dari Malaysia, Pak, atau dari Singapura, gelap kita nih, Pak. Dan cuma ada 5 kilang, Pak. Jadi mahal. Itu barang dari Singapura, dibawa dulu ke yang meledak kemarin itu di Balongan. Bukan yang di Jakarta. Oh, Pelumpang. Dibawa ke Lumpang, baru dibalik lagi ke Lampung. Bodoh kali kita ini. Tetapi kita punya 26 provinsi yang punya kebun sawit. Kalau di setiap pabrik kebun itu dibuat industri minyak sawit menjadi biodiesel, maka kita punya 26 kilang biodiesel di seluruh ini. Ya menghemat kos. Jadi kita bisa begitu, Pak. Pak Petrus, sebetulnya program pemberdayaan seperti yang konsep yang Pak sampaikan itu juga ada di beberapa komoditas lain. Saya ambil contoh misalnya di Lampung saja. Kita bicara, ada yang namanya dulu tahun
di awal tahun 2000-an namanya Industri Tepung Tapioka Rakyat, ITARA. Tapi ITARA ini bertujuan agar harga singkong petani tidak selalu anjlok dan didikte oleh industri-industri besar dan diberdayakan. Tapi kelemahannya, kalau saya lihat, ITARA ini dibiarkan bertarung bebas dengan pasar terbuka. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mensupervisi, tidak ada yang memberikan pendampingan manajemen lah, gimana dia harus bertahan. Dan nyatanya sampai hari ini tidak satupun yang hidup gitu, hari jadi besi tua. Dalam konsep PKS yang Pak Petrus sampaikan ini, apakah ada pendampingan nantinya? Apakah ada middleman di situ? Sehingga ini mereka bisa bertahan dalam waktu yang sustainable gitu, yang waktu lama. Bang Amir yang saya cintai. Tadi saya mengatakan jangan diadu Elias Pikal sama Mike Tyson. Iya, jauh kelas. Beda kelas. Tetapi dan juga jangan menganggap industri besar itu harus dilawan. Iya. Saya mengutip kata-kata dari UBS Bank. If other bank talk about competition, we talk about partnership. Iya. Kenapa? Pada hari ini saya mengetuk hati para konglomerat, tokoh-tokoh Lampung. Jangan sampai petani sawit muak dan marah, Pak. Ada batasnya, Pak. Sebab suatu saat mungkin bukan saya. Teknologi tidak bisa dicegah, Pak. Either Petrus Chandra atau Amiruddin atau Salatieli atau mungkin Mr. Kuntanrak from Thailand, dia akan datang, Pak. Dengan ada AFTA, kalau nanti yang membuat pabrik sawit dengan teknologi ini orang asing, this international war, Pak. Kenapa? Karena harga TBS di Malaysia dan Thailand itu, Pak, hampir 1,3 lebih daripada kita. Dan dia masih untung. Karena dia punya CAPEX, capital expenditure yang lebih murah, dan OPEX yang lebih murah. Akhirnya produknya lebih murah. Dan the most important, teknologi ini tidak menghasilkan gas rumah kaca. Sehingga kita bisa mendapatkan karbon kredit. Dan kita bisa mengekspor. This is product green oil. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Maka di kami, kita sedang mengajukan kepada pemerintah untuk membuat HS code baru. Namanya PMO. Palm Mesocap Oil. Jadi, kata-kata sipil, crude. Wah, crude ini, crude palm oil. Yeah. Padahal kita punya PKO, palm kernel oil. Nah, kita juga mengusulkan ada palm mesocap oil. Karena minyak ini berarti mesocapnya sawit. Yang punya HS code beda, dan prosesnya tidak menghasilkan gas rumah kaca. Jadi saya ingin mengetuk hati para senior-senior kami yang telah berinvestasi di Lampung, yang telah membangun Lampung. I only want to say, we cannot stop atau we cannot say no to technology. Sooner or later, they will come. When seluruh dunia ngomong soal ban produk yang tidak was lingkungan, Pak. Di Eropa, saya sudah. Semua coklat, biskuit tidak boleh mengandung minyak sawit dari Indonesia. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Karena dianggap kita ini merusak lingkungan. Iya. Padahal dia juga, Pak. Nah, jadi saya mudah-mudahan dengan bantuan Bang Amir, saya ingin dengan rendah hati, kita diskusi. We are not competitor. Kita nggak level, Pak. Tapi bisa nggak kita do partnership? Perlakukan petani dengan layak. Oke. Sobat Lampung Produk Cafe, salah satu yang membuat kami memilih beliau, tamu kita pada sore hari ini adalah beliau ternyata selain sebagai seorang pengusaha, expert di bidangnya, ternyata beliau juga tertarik membawa Lampung ke tingkat nasional dengan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
daerah pemilihan Lampung. Kita ingin tahu apakah yang kita bicarakan tadi soal menjadikan petani menjadi tuan rumah di kebunnya sendiri, ini menjadi salah satu alat perjuangan beliau. Gimana Pak Petrus? Bagaimana memperjuangkan ini ke tingkat nasional? Karena kita ingin memang agar petani kita ini betul-betul berdaulat. Itu yang paling susah kita temukan di era kemerdekaan ini. Gitu. Apa yang Bapak bawa konsep sebagai calon anggota DPD terhadap petani di Lampung ini? Bang Amir, Ya. ini cita-cita mulia yang mungkin juga bukan hanya saya. Saya mau coba flashback sedikit waktu Bang Amir SD. Bang Amir pernah baca nggak di buku sejarah bahwa bangsa kita bangsa agraris? Iya. Masih ada dong Bang Amir? Iya. Dia bilang, bangsa kita bangsa agraris, 70% bangsa kita petani. Nah, Bang Amir, saya tanya, kalau Bang Amir petani durian, seneng nggak kalau harga durian mahal? Pasti. Senang dong. Ya. Petani ini petani padi. By logic, kalau petani betul tadi bangsa agraris, 70% of our people is farmers dan menghasilkan padi. Maksudnya kalau harga padi mahal, seneng nggak Pak? Senang. Tapi aneh, kenapa kok kalau beras mahal presiden pusing Pak? Iya. Ada yang salah nggak Pak? Seharusnya, logiknya, kalau secara Pareto, kalau 70% bangsa kita ini senang, jangan bikin yang 30% Pak. Tapi ada konsep tadi di Thailand. Dulu ada Thaksin. Thaksin adalah Perdana Menteri Thailand yang di-exile. Tapi setiap dia ikut pemilu pasti menang. Karena dia memuliakan petani. Di Thailand itu harga beras itu dibuat mahal Pak. Sehingga senang sama petani. Tapi dibeli pemerintah, dijual murah. Jadi petaninya senang. Ada subsidi harga ya. Kalau kita bisa subsidi BBM, beli bensin mahal, Dijual murah. jual murah, siapa yang nikmati? Yang punya mobil. Punya kendaraan. Kenapa kita nggak hitung? Iya. Biarkan harga gabah 12.000. Iya. Senang nggak petani, Pak? Pasti. Senang. Kalau 70% petani senang, Pak, pemilu apapun pasti menang dia, Pak. 70%. Ya 30% ngomel. Sabar, Dek. Ini gabah, kita beli pemerintah. Kok pakai rupiah belinya, Pak? Sebab kalau Anda import pakai dolar. Iya. Kalau beli gabah petani pakai rupiah. Nggak ada hilangan devisa, Pak. Iya. That's my concept. Sejahterakan petani. Kita harus bikin petani itu layak. Kaya itu wajib hukumnya. Nggak dosa kan kaya, Pak. Petani boleh kaya nggak, Pak? Harus. Wah. Jadi kalau petani bilang kehidupan yang layak, produknya dibeli dengan harga yang layak, pemerintah membeli dengan harga tersebut, menjual dengan harga yang mampu dijual. That's it. It's very simple. Coba Bapak gaungkan. Mengapa kalau harga beras mahal, yang saya petani senang, kok pemerintah pusing? Malah Bapak menyenangkan petani Thailand. Why don't you buy our own rice and subsidize SIM ketika Anda mensubsidi BBM? Ya. Satu, jadi sosialisasi saya Pak, bahwa mari kita bicara secara makro. Lampung ini sejak kakek saya, bapak saya, bapak itu pegang nasi bumi Pak. Petani itu maaf kaum yang paling terzolimi. Mohon maaf saya tidak mengerti pemerintah, tapi ini fakta Bapak Bodep. Mau nanam padi, pupuknya nggak ada, atau telat, atau nggak cukup, atau mahal. Sudah ditanam kena hama. Obat mahal. Obat mahal. Pas panen hujan. Harga turun. Harga turun. Itu kalau lagunya derita tiada akhir. Baru mulai naik, beras diimpor, turun lagi. Cobalah bapak-bapak yang terhormat. Mari kita ingat budi petani. Kenapa saya pulang ke kampung, mulang tiup? Dan mengapa saya memilih DPD? Karena DPD memperjuangkan aspirasi daerah. Padahal Pak, mohon sedikit, menjadi anggota DPR 100.000 suara mungkin dapat Pak, even 50.000. DPD 400.000. Iya.
Tetapi kalau di DPR, tuan saya partai politik. Ketua partai. Saya tidak bilang. Kalau DPR, tuan saya Bang Amir. Iya. Dan para pemilih saya ini. Iya. Jadi saya mengatakan, mari kita perjuangkan kampung kita. Lampung ini, Pak, masuk dalam 15 provinsi termiskin. UMK kita kedua terendah di Sumatera. Betul. Dan secara geostrategis dan geopolitis, kita ini paling strategis. Orang dari Banda Aceh, Medan, Riau, Padang, Jambi mau ke Jakarta lewat kita. Orang dari Banyuwangi kok cuma numpang kencing. What can we get benefit dari geopolitik dan geostrategis ini? Nah, untuk itu mudah-mudahan saya hanya mohon doa bahwa setiap orang punya konsep. Konsepnya cuma satu. Bagaimana membuat rakyat Lampung, khususnya petani Lampung, menjadi tuan di negeri sendiri dan ada peningkatan penghasilan. Mudah-mudahan kita lepas dari 15 provinsi termiskin. Iya. Nah, ini joke, Pak. Kenapa mesti ada seorang Bima baru presiden datang ngurusin Lampung. Di mana Pak Gasnapol kita? Iya. Nah, tapi itu tidak ingin mengkritik. Saya hanya menghimbau kepada semua stakeholder, pemerintah, para pengusaha. Saya berterima kasih pada perusahaan besar yang telah invest di Lampung. Terima kasih. Sebagai putra Lampung, saya berterima kasih mereka mau invest di Lampung. Tapi kita hidup nggak sendirian. Kita ada pasal 2 udah di Pancasila, pri kemanusiaan. Pak, kalau kaya sendiri nggak enak, Pak. Tidurnya nyenyak. Tapi kalau kita kayak dikelilingi oleh masyarakat yang enak, aduh tidur nyaman, didoakan orang sekampung. That's it. Apa sih yang saya cari, Pak? Saya udah 63 tahun, Pak. Kata wong Joni, wong lanang njaluk buat ngomongan. Orang tua nggak ada kerjaan, cari penyakit, Pak. Kenapa waktu umur 40? Karena saya melihat Lampung, kampung saya ini, yang punya geostrategis dan geopolitik sangat baik, kenapa terpuruk? Keberadaan Trans Sumatera tidak menambah kemakmuran. Kenapa? Kalau Bapak naik mobil dari Johor ke Alostar, iya. jadi majunya Malaysia itu karena Mahathir membuat Trans Malaysia dari Johor, Pak, Singapura, nyebrang Johor, sampai ke Thailand tuh, Alostar. Itu kayak tulang ikan, tapi ada sirip-siripnya. Semua produk daerah itu bisa masuk ke Trans Malaysia. Kita, Pak, turun dari Merak, mau ke Teluk Betung lewat Tematang, jalan aja kayak ular sendok, Pak. Sehingga orang udah ke Palembang aja gampang, mau ke Teluk mah susah jalannya. Mau masuk Kota Baru tanya presiden lah, Pak. Kita tidak bisa memanfaatkan keberadaan Trans Sumatera lewat Lampung. Produk kita itu nggak bisa mana. Susah jalannya berliku-liku. Seharusnya dengan adanya Trans Sumatera di Lampung, pariwisata, hasil bumi, perdagangan. That's my concept. Pertama kali, akses itu harus bagus dulu. Turun dari Bakahuni, ngopi dulu dong di Teluk, makan pempek dulu. Ada yang punya jagung bisa masuk langsung ke Jawa. Nggak usah di Tengkulak. That we say. Dan yang paling unik, Pak. Setiap orang, ini ada kawan saya Pak Saleh dari Nias, kalau dia kuliah di Jogja, dia bisa bahasa Jawa, Pak. Orang Batak, si Hombing, bahasa Jawa. Kenapa kalau orang datang ke Jawa, dia menyesuaikan diri dengan daerahnya? Tapi siapapun juga, orang Batak, orang Nias, orang datang ke Lampung, bahasa Jawa dia, Pak. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang dia. Yeah. Mari kita angkat budaya Lampung ini. Yeah. Supaya anak cucu kita juga merasa bangga jadi orang Lampung. Yeah. Di Bali, ini jangan tersinggung orang Bali. Lihat monyet bayar, Pak.
Di Lampung, monyet kita nggak keurus, Pak. Banyak betul. Gajah kita nggak terawat. Jadi konsep saya itu, Pak, kita tidak bicara politik dulu. Kita bicara mengenai sosial, budaya, dan ekonomi. Kalau sudah rakyatnya senang, baru bicara politik. Kata John F. Kennedy dari Massachusetts waktu itu, dia bilang, negara itu bisa maju kalau politisnya itu sudah matang dari segi pendidikan, pengetahuan, dan keuangan. Kaya dulu, baru politik. Baik, Pak Petrus, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ya, Pak. sekaligus pemungkas. Bagaimana cara Pak Petrus meramu berbagai persoalan Lampung ini dibawa ke Senayan sana dan dicarikan solusi? Pertama kali, kalau kita mau ke Jawa kan juga naik mobil, Pak. Iya. Pertama, we must have the way. Caranya dulu, Pak. Iya. Pertama, saya berjuang supaya saya bisa ke Senayan. Tapi kalau saya masih di Lampung, yang ngomongnya ya di Lampung. Saya akan berjuang meyakinkan semua kawan-kawan saya. Saya bilang, mari kita beauty contest dan pisahkan antara DPR dan DPD. If you want to talk bicara politik, DPR sana. Udah ada tempatnya. Kita bicameral. Tapi kalau bicara kepentingan daerah, di DPD. Mari kita bicara atau menentukan pilihan pada orang yang, maaf, berpolitiknya politik Lampung. Politik Lampung. Iya. Kalau sudah ada jalannya, the key is how to get there. Setelah ada jalannya, tapi samakan konsep. Apa sih prioritas Bang Amir menurut Lampung, menurut Bapak, apa sih yang paling penting di Lampung, Pak? Apa nih yang kira-kira kalau kita ngomong di Lampung dia paling yang menyangkut itu, Pak? Infrastruktur. Ya, saat ini. Di mana-mana, Pak. Sebenarnya bukannya Lampung jelek, Pak. Sebab infrastruktur high cost ekonomi. Bensin itu belinya mahal, dijual murah. Jadi semakin banyak Pertamina jual bensin, semakin rugi publik ini, Pak. Semakin jelek jalannya, semakin rugi publik, Pak. Jadi mestinya kita mulai dengan infrastruktur. Yang kedua, pariwisata, Pak. Kalau membangun pabrik lama, Pak. Kalau pariwisata udah ciptaan Tuhan. Laut Lampung, Gunung Lampung ini nggak kalah bagus sama Bali, Pak. Cuma tinggal, kenapa orang nyaman malam-malam jalan kaki di Bali itu, jam 12 malam jalan, orang masih senang, Pak. Nggak takut. Bisa nggak Bang Amir jam 1 pagi jalan di tengah jalan? Ngeri. Banyak geng motor kan? Nah, jadi intinya, Pak, saya memulai sosial ekonomi, infrastruktur, pariwisata, yang ketiga ekonomi rakyat. Itu yang saya mulai. Mudah-mudahan Bang Amir, Iya. semua bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan usaha kita. Terima kasih Bang Amir. Terima kasih Pak Petrus. Pemirsa Lampung Product Cafe, saya yakin Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Petrus, karena saya juga yakin setiap kita yang memiliki konsep dan kita perjuangkan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena memang kemenangan itu tidak datang, tapi memang harus diperjuangkan. Salam dari Lampung Product Cafe bersama saya Pak Petrus Chandra. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.